Wait, Kamal Ocon geuring. tah aing nyaho. Mun tabeh kan. Eta penyakit sebenarnya penyakit geus lila eta. Penyakit geus dieuweuhkeun, geus Geus dihilangkan. pernah Lu tau mun mun tabeh enggak? Pernah. Wah. Pas di Ambon. Oh, mana kecil di Ambon ya? Enggak. Pas 2017. Oh, anjing. Baru dong. Berarti baru mun tabeh masih Baru nyampe. lagi seger-segernya itu 2017 tuh. Apa itu SM? Masih sekolah? Udah lulus. Oh, udah lulus. Iya, gara-gara nganggur hampir ditinggalin di Ambon. Hah? Terus muntaber. Ya kan nganggur. Ada Ditinggal di Ambon kumaha? ternyata Mun ada tabeh mungkin ditinggalin. enggak, jadi kan dulu nganggur. Terus terus kata orang tua gitu, ayo ikut papa ke Ambon, karena kan kampung bokap di Ambon. Berangkatlah kita ke sana 2017 tuh. Nyampe sana, udah tuh di rumah saudara kan, lama nginep ya. Terus ada kondangan juga, ada nikahan, kebetulan pesta. Terus gue nggak nyaman karena nggak betah gitu, karena ngerasa kayak lahir kan di Jakarta, terus ke Ambon kayak agak banyak culture shocknya aja gitu. Minggu kedua minta pulang, baliklah ke Jakarta. Ternyata pada saat di Jakarta nyokap bilang, kamu tuh sebenarnya pengen ditinggal di Ambon. Gara-gara kamu nganggur terus. Gue hampir ditinggalin di Ambon gue, gara-gara gue nganggur. Sumpah, gue bilang alhamdulillah untung muntaber waktu itu. Karena ada muntaber itu. Jika program pemerintahnya nih, anu nganggu-nganggu bedol imigrasi desa kosong pindahkeun langsung dimutasi. Pindahin ke sana. Gara-gara nganggur. Gara-gara nganggur dulu, Bang. Si Kamal kebetulan nganggur dan muntaber. Ya ke Ambon. Ya ke Ambon atau dia. Lu muntaber gara-gara makan apa? Aduh, gak tahu gua, pokoknya malamnya itu beres kayaknya habis makan mie instan lah gitu. Instan. Paginya nggak tahu tanda-tandanya ini, Mang, apa? Kalau sendawa tuh kayak aneh rasanya. Pahit, sendawa tuh pahit gitu. Terus akhirnya buang air tuh keluar tuh beneran, mencret tuh, terus muntah. Nah itu tuh, dan kampung bokap itu bukan di kota Ambon, jadi nyebrang lagi, Mang. Nyebrang lagi ke pulau namanya Pulau Haruku. Jadi dokternya itu dokter-dokter yang masih tradisional gitu. Tabib. Bukan tabib, jadi mantri. Nggak tahu istilahnya, cuman istilahnya kayak dokter, tapi nggak pakaian dokter gitu. Pakaian dokter kan jas putih, ya kan gitu. Dia pakai baju freestyle aja, maksudnya baju biasa. Iya. Freestyle, BMX. BMX. Nggak baju, maksudnya ya baju kasual aja biasa gitu. Datanglah, gara-gara muntaber ternyata, gue baru kali itu disuntik pantat gue. Pantat gue disuntik, gue agak kayak, anjir pantat bener nih, dokternya cewek, malu gitu, jadi gak enak gitu. Terus disuntik, minum obat, udah tuh, itu kayak gak nyaman aja di sana dah, muntaber. Berapa hari? Muntaber kayak waktu itu bisa hampir 3 harian, apa 2 hari, 3 hari. Lila. Terjadi ke Pangandaran. Aing gancang, itu sajam. Naon? Muntaber? Naon? Eta mah lain muntaber meureun anjing banyak saja. Asli, minum utah ngaboyolo, anjing ngaboyolo modal oge. Eta mah emang rutinitas. Emang rutinitas sehari-hari mah gitu. Coba pakai mabok sawa utah aing. Utah hayang modal oge. Geus modal geus mabok. Oh. Udah minum kan sok pengen muntah kan. Nyaum mulus oge kan. Eta mah menurut aing lain muntaber. Bukan. Pengen muntah aja. Iya tuh mah muntah aja kayak orang mabok. Iya, kalau berak makan mana emang enggak poe. Itu tiap hari. Kabeh jelema ge tiap poe. Kabeh jelema ge. Oh, muntah berarti bermasalah. Itu mah sering sampai sama kali kau. Ayeuna acan ayeuna. Manya acan. Di mana guys melakukan sekali langsung dikombokeun. Dirapel. Kamal gara-gara Stelers nah. Kemari di Bogor 7 kali kemarin. Anjir panas itu. Iya. Bolak-balik toilet terus pas pulangnya ini apa namanya muntah. Kayak katanya ada darahnya juga. Gila muntah darah mah lain ieu mah. Iya kayak TBC kade. Waduh serem banget. Kalau itu udah serem banget tuh kalau ada TBC. Mainnya bari modal aja. Iya jauh oge.
TBC mah nyangga entong modal sekali kita nu ngerti ieu hungkul muntah hungkul udah darah. Ya bisi payan aja TBC kan. Tuh. Itu karena waktu di Bogornya si Kamal teh makan yang agak pedas. Aku udah dijaga heula. Oh iya. Kalau lagi diare banyakin minum air putih. Buat ngisi ulang lagi karena keluar terus ya. Iya benar. Gitu aja. Aya wae. Asli aja Kamal Ocon jadi tidak bisa padahal itu ceritanya adalah kemarinnya Kamal Ocon ya. Heeh. Oh ini sedang kamar emang kamar. Kamalnya di kamar pasien. Jangan sampai pindah ke kamar mayat. Kakak kadinya moal. Serem bener. Nah, ya sih. Ya benar. Terus soalnya kalau misalkan si Kamal eueuh ripuh urang ke sorangan mana kan rek indit ke Thailand. Nah, yang lila di Thailand kita juga di diet juga di usia gawe yang ke Thailand itu nan gawe. Kan Bisi mana di ditu betah di Thailand tiba-tiba 4 tahun balik-balik jadi awewe. Aduh, berubah. Terlalu ikut pergaulan Thailand. Terlalu ke bawah arus. Terus pernah ke Thailand? Belum. Oh belum. Belum. Ya waktu Oja ke Thailand sama Ilham nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Nggak ikut. Cuman waktu itu sempat pengen ikut niatnya sama mereka. Cuman ada kerjaan kayaknya jadi nggak sempet tuh, nggak bisa ikut. Aing pengen tuh ke Thailand. Pengen. Nah, Mau ngapain kalau ke sana, Mang? Ah. Gua ada satu kegiatan yang pengen Freedom. banget gua kalau gua ke Thailand. Apa? Ngeliatin orang cebol tinju. Sama gua. Itu. naon? Orang cebol tinju. Tinju cebol. Oh, aya. Bener aja. Iya, Oh, di sana? Tinju kecil-kecilan. Ah. Itu namanya bukan boxing tapi colek. Colek. Ani aing neangan bener ya aya tuh. Iya bener. Ada. Tapi aing tuh kuat sin mun ketawa kan eta. Justru Emang itu. emang itu yang dicari Nyun. Iya. Jadi mana bisa partisipasi oke jadi wasit. Bayar tapi Oh, itu bisa. bisa. Aku baru tahu yang ini. Jadi Gua kira kita nonton ngewasitin. Cuman biasanya yang jadi wasit itu suka diisengin. Titiknya ditinju. Lucu banget. Bayar mahal buat dipukul orang kecil. Itu tapi bener. Oh iya, lucu banget Pernah ya. denger kayak gitu katanya. Itu lucu banget. Ya, di Thailand tuh ada tuh di Thailand. Jigana kayak itu sih daripada kuliner mah sih. Kuliner mah biasa wae. Bener ya. Iya. Aing coba Hiburannya ada, hiburannya itu. Tapi mana mah jigana dianggap penduduk lokal Nyun da juga orang Thailand. Tuh. Banget mah juga kraitong. Sekarang persiapan. Tes Ildangda Persiapan naon wae? paspor guys. Aing teh hebat ternyata teh ke luar negeri teh tidak sama kayak kita ke Jogja, ke Bali. Kan baju udah kalau ke luar negeri ternyata Kayaknya juga sama aja dah. Bawa baju juga sebenarnya. enggak kalau luar negeri ada ngisi ke Thailand gini apa buat ke si imigran. Thailand imigrasi. Terus paspor kudu punya. Ribet nggak Mang di sana di Thailand? Nah, yang belum kan ini mau berangkat. Oh, baru mau berangkat? Baru mau berangkat. Ngisi pertanyaan naon wae di imigrasi. Ya, aing bisa dicairkan. Oh, main ditelepon langsung kok. Telepon langsung kok. Orang imigrasi? Telepon ini. Aing kan dewas aing pae maneulah kan nanti. Aing sieun teu jadi kan sieun di blacklist ani kumaha ieu. Saya telepon deuk aing diangkat akhirnya. Oh gitu. Ya, saya mohon maaf kain ini Yang benar. benar gitu. Iya, jangan main-main nah ini teh. Tujuannya apa? Ya ini Fadilah. Hai apa ini? Oh iya, guys. Pengalaman. Satu ulang kembali. Tolol aja. Kayak itu. Kamu apalagi kalau Asia Tenggara mah masih yang apa belum pakai visa ya? Belum. Yang pakai visa nu hebat mah. Iya. Nah, eta geus jong main-main eta geus emang benar pokoknya mah. 3 poe kita meta 5 hari kerja udah di situ 5 hari. Nggak boleh lebih. Oh, di data teu bisa ka mana-mana eta. Mun Indonesia kan extend sa Bandung si Ais berarti nambah di sapoe. Itu mah enggak bisa bener kudu ngomong deui ka pihak diplomat tujuan. Ini ngomong gitu juga geus ngalaman goblok. Asoy. Tapi belum nonton di NG jeung Mola asa si NG jeung Molen. Molen kan diplomat. NG ya. Sok dengarkan oh ya bener. Gitu.
Duit. Hah? Duit nges ditukerkeun. Geus. 1000 baht, 2000 baht, 2000 baht. 2000 baht. Kade tong ditilep. Geus bae lah anjing. Itu percayaan aja orang geus nyaho di Tuh, ya di grup ge baheula. aing tuh tingali. Naon? Tuh uang baht Thailand tidak boleh diinjak, dirobek, dirusak atau dilipat karena aya gambar Raja Bumi Bol Abdul Yadej. Nggak boleh dilipat. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau nu Karena si raja itu teh dihormati sama masyarakatnya. Jadi kalau misalkan kelipet kayak aduh juga eta mah. ente jika ngahina lain aduh. Oh. Berarti orang Thailand dompetnya panjang-panjang semua ya. Anu kayak itu. Kita boleh nekuk. Kita kan karena nekuk kan kalau iya, kita kan. Bener. Makanya pakai amplop semua di sana. Pakai amplop semua. Biar nggak Wah ini ngelipet. yang di ditu copet Thailand ya. Hese dompet panjang mah hese copotna Iya. lebih sulit. Karena pakai rantai kan, pakai rantai. Sebenarnya kalau nggak pakai rantai juga nggak masalah sih sebenarnya sih. Lebih hese dompet panjang pakai rantai. Pakai rantai kayak Tong di punya. Tapi bener dompet jangan ditaruh di belakang. belakang. Naon gitu? Itu namun misalkan terlalu lama dipakai gitu bisa bikin skoliosis. Wah, Bengkok nanti pulang. Oh ngaruh berarti ya. Ngaruh coy. Kalau duduk ya. Berarti taruh depan dong. Gua Bener. biasanya taruh depan atau taruh di Sini ya? jaket. iya pasti. Ya, Udah di depan. Oh, tahu di belakang, di hayap di dia jelas. Ya seperti dia ya dompet ya. karena orang kan orang skoliosis is. Salah Oh, iya. satunya itu ya. Bengkok gua. Sakit atau apa sih rasanya? Sakit. Sakitnya maksudnya ada satu titik yang Sakitnya kayak pegel. pegel ya? Ini kalau misalkan kelamaan duduk di bawah kayak gini pegel. Sama gua Pak. Sama Wah. ya. Nah, ronsen is. Ronsen ya? Iya. Siapa Oh. tahu. Iya, gua ngerti. Tapi bengkok kalau bengkok ngelurusinnya di mana ya? Fisio. Fisioterapi. Fisioterapi cuman Fisio. udah nggak bisa dilurusin kalau udah umur-umur segini. Paling bisa si otot punggungnya dikuatin. Oh, olahraga. Olahraga, nge-gym. Makanya gua nge-gym. Oh gitu. Oh, gym ngaruh. Ngaruh coy. Itu lu pernah nggak pernah ngalamin pas lagi ruku atau mau bungkuk gitu sakit? Pernah kayaknya deh. Pernah. Kayaknya ya. Nah, kayak gitu ininya apa namanya? Cuman gejalanya. kadang suka sakit di sini nih, satu titik gitu tuh. Ada satu titik yang sakit kalau duduk lama-lama. Oh, itu mah bisa jadi pegal doang sih. Oh, pegel doang itu mah berarti gue sehat. Aman. Aman berarti Berarti ternyata gue aman ternyata. Simpel Neng aja. temen lah nih. Kayak batu. Simpel aja. Langsung sehat. Kalau ini mah berasa banget apa namanya? Berasa banget pegalnya gitu. Kalau duduk lama-lama. Sampai kadang-kadang buat berdiri susah. Iya, ngeri berarti ya. Tapi pasti bisa sembuh tuh atau emang abadi gitu? Abadi itu mah. Wah. Kalau nggak operasi ya? Iya, tapi udah agak telat kalau di umur 25 ke atas. Oh, udah nggak bisa. Kalau yang 25 ke bawah mah bisa tuh dipasangin kayak besi biar digituin. Oh, dilurusin kayak pen gitu. Selain nu terkenal man mau boga penyakit eta. Gua nu terkenal marawat kabeh, goblok. Anu Aing kan terkenal. masih jauh kan. Soalnya asa-asa saya ngadeng oge kan. Artis-artis kena sklerosis. Otak aya baru mendengar oge kan. Ya, Rahel Amanda misalnya. Terakhir ini apa anak-anak angkatnya Om Ded. Nada. Si Nada, Nada. Nada Habis operasi kan katanya kan belakangnya. Nah, Nada kan masih muda, dia masih bisa. Oh, masih muda ya. Iya. Berarti umur sekarang udah nggak bisa Namun si telat. siapa yang cowoknya anaknya Om Ded? Aska. Aska diseleksi ya. Ya bener, Aska diseleksi ya bener. Boleh, Lain boleh. Aska diseleksi ya Rima bener. Aing pernah lihat si Aska diseleksi ya. Prima. Bukan karena Rima. Naon di seleksi itu? Eta bisa 8 jadi B gitu si Aska. Oh, iya benar. Itu Benar. seleksi ya si Aska. Di make sure dulu. Asli ya. Kata saya suka asal mucal. Padahal nggak tahu apa Iya, artinya. benar. Dulu lagi seneng ngomong paradoks, semua disebut paradoks. Tapi nggak tahu apa konteksnya. Ortodoks. Oh, ortodoks. Aing tahu zaman kajian zaman dulu kan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya ortodoks. Nah, Jadi masih terbelakang dong sih. Nya masih ortodoks pokoknya mah. Nah, tidak ada artinya itu ortodoks teh.
kamu udah ortodoks ini mah udah susah tah eta mun di kalimatna nya. Wah ini mah jam udah Terus cek aing. ortodoks. Tah. Untuk itu cek aing. Is, mau bikin show Is? Bikin show Mang, Gokil Ais. hampir di Bandung. Show ke berapa ini? Berarti ini show yang Yang ketiga, tour yang ketiga berarti. yang pertama Rise Me Up. You Raise Me Siap. Up, Yang kedua Sisi Gelap. sisi Oh, Sisi Gelap betul. Tahun lalu Sisi Gelap. Tahun ini Berlayar. Wes. Banyak komentarin namanya. Hah? Betul. Banyak. Tapi yang di Bandung udah ganti nama. Wah, Jadi apa? jadi 10 juta ganti nama. Anjay, coy. Aing Asli, ada bayar iya, 10 bener. juta ganti ngaran. 10 juta ganti 10 juta ganti nama. Aing ngeudeut. Mending gitu nama Jadi bikinnya asal Kan gue lagi bikin show juga Mm-mm. di atas Pluto, sok lah yang mau bayar juga boleh. Ganti nama. 100 juta ganti tempat aing. 100 juta langsung di awal dia. Langsung di langsung awal. 100 juta di tempat-tempatnya. Gua aja mikir Heula. awalnya dia bercandaan, Mang. Bercandaan. Gue Eh? mikir orang bodoh mana sih yang mau ngeluarin 10 juta buat ganti nama show? Mas Panji. Panji Pragiwaksono yang pertama kali memulai itu. Diganti Udah akhirnya. berapa tempat yang diganti nam? Udah 3 kota per hari ini. Bandung. Pertama Bali, Oh, Bali dulu. Bali jadi apa? tenggelam. Aduh. Senaso komedi. Ais tenggelam. Dalam komedi tour tenggelam. Banjir katanya Bali karek beres banjir. Komen-komennya kan gitu kan. Kemarin kan. Gue lupa lagi, masalahnya lupa. Gaknya masih komentar, bang lu gak punya empati, kemarin masih abis kasus banjir. Ya Allah, iya ya. Mana udah deal lagi. Tapi udah ada penjelasannya di videonya Mas Panji, ada penjelasannya semuanya. Bukan ke situ arahnya, karena pembahasannya dalam, jadi tenggelam gitu. Oh. Tenggelam. Bali. Terus yang kedua itu Bandung. 10 juta ganti nama. Namanya 10 juta ganti nama. Itu dari Locker Boy Delta. Locker Boy Delta. Ya, spender stand up Indo. Oh. Sering nge-spend di kalau bukannya stand up Indo gitu-gitu. Gitu. Yang ketiga ada tapi nggak mau disebut namanya. Cuman di Balikpapan. Nama show-nya jadi Gede Dongo. Anjing, gede dong. Gede dongo. Jadi Gede Dongo nama show-nya. Gue udah pasrah banget sumpah udah pasrah. Berarti yang masih bisa untuk ganti nama berapa kota lagi? Jogja sama Palembang. Kota tour 1 titik 10 juta. Jogja, Palembang. Jogja Palembang sok aya nu daek teh ngeluarin 10 juta ganti nama. Jakarta juga belum tahu. Tapi kalau ada nomor 50 ayo. Kalau Jogja ada yang ngasih 10 juta terus ganti nama jadi Fak Sultan mau nggak? Mau nggak? Mau nggak Is? Gimana? Ada rulesnya Mang biasanya Mang. Gue kalau misalkan ada yang nanya, ini mau kayak gini dong, ada rulesnya. Rulesnya tuh nggak boleh nggak boleh kasar, nggak boleh sensitif, sama nggak boleh rasis. Oh ya. Tadi kok Ernest, masa juga request ke Ernest. Oh iya. Iya, bilang aku cinta. Gue bilang jangan yang ini kok, jangan yang ini kok, gue gituin. Iya jangan segitu 10 juga jangan, kali. ya. 50 mah ayo ya 50. Terlalu nyebut nama masalahnya. Iya. Udah deg-degan aja gua. Gitu. Kota pertama? Kota pertama Bandung. Oh Bandung. Wih. Bandung kota pertama. Tanggal? 18 Oktober. Nah ini baru Bandung ini para penghuni. Kalau misalkan rek nonton show 10 juta ganti nama. Nama show-nya aneh banget tapi jadi. Bisa datang tanggal seberapa? Tanggal 18 Oktober. 18 Oktober di Poin Arena. Poin Arena. Iya, Poin Arena di apa? PT Pos. Iya, PT Pos. Itu. Di Jalan situ. Riau. Harga tiket? Harga tiketnya sekarang masuk di periode nahkoda 100.000. 100.000. Nanti akan masuk periode kapten 150.000. Oke, pas ini tayang minggu depan masih. Oh berarti udah masuk ke kapten 150. Ada 150. 50 kapten tah. Beli di? Belinya di tip-tip. Oke, titip. Mm-mm. Cari aja berlayar. Ya. Itu 10 juta ganti nama. Ya, Sebenarnya sih jadi susah. sekarang kalau Ngasih tip-tipnya gimana? 10 Pusing juta nggak? ganti nama. Langsung 10 juta. tip-tipnya ganti nama juga ya. Tulis aja nama gue Rais Marasabesi. Oh ya udah, Biasanya kan Rais langsung Marasabesi gitu. ntar kelihatan. Ya kalau nggak klik link yang ada di bio Instagram gue ada. Biar lebih gampang. tuh. Kita well gampang. Ya. Gitu. Ngebahas naon nih? Kalau sebenarnya emang kalau yang ini ngebahas soal ini perjalanan patah hati. Anjing, patah hati mat.
Anyun cadel itu. Tepuk sebelah tangan sudah biasa. anjir. Tinggal tanpa harapan. Itu kudu nyanyi cak aing mah. Triggernya dari yang tahun lalu sih Mang sebenarnya. Jadi tahun lalu kan Sisi Gelap jalan. Terus di tengah-tengah tur putus. Anjing tengah-tengah tur putus. Iya, Setelah pacaran berapa lama? baru 9 bulanan lah. Oh. Cuma di tengah-tengah tur. Sebenarnya triggernya karena juga selain itu posisinya di saat yang bersamaan itu lagi jatuh-jatuhnya. Kayak show rugi. Iya. Terus waktu itu sampai nolak 2 film. Padahal dulu tuh pengen banget main film kan. Sampai nolak film. Terus ekonomi lagi turun-turunnya tuh. Tabungan lagi krisis-krisisnya. Sedangkan gue tulang punggung di rumah. Jadi agak udah mulai ada kekhawatiran itu. Jadi dari situ tuh triggernya. Wah nih sampai curhat sebenarnya udah curhat waktu itu sama Frimawan, sama Yono di rumahnya Yono gitu. Sampai nangis-nangis waktu itu. Udah terus mikir kayaknya harus jadiin karya deh gitu biar beres, lega gitu. Iya. Oh, jadi triggernya mah dari situ. Dari pas diputusin itu. Betul. Jadi ngebahas soal perjalanan pertama kali kenal cinta, terus patah hati sampai di akhirnya bahas soal keluarga. Oh, gue pikir bakal ngebahas si cewek itu yang terakhir. Masuk dalam termasuk. Iya. Oh. Jadi bahas beberapa perjalanan cinta gue intinya. Kenal pertama kali jatuh cinta tuh di umur berapa sampai umur berapa? SD. Anjing, sama lagi gue. SD. Mana? Pertama kali buki ka awewe. TK. Anjing, tolol. Jauh banget TK. Manyan TK nges birahi anjing. TK kan Aneh banget. Gue TK lagi senang-senang ngeliat tupai di kabel gue. Biasanya enggak lihat. Iya. Belum kepikiran cewek. TK guru aing geulisan muka tina ya. Oh, ke guru deh anjing. Teh geulis. Soalnya kan indung urang tah ngantekeun ke TK, enggak pernah nganteun ke TK. Tah aing yang lain pada dianteun aing jadi kayak udah sini sama ibu. Jadi seakan-akan iya peran sosok ibu gitu. Aing jadi kayak merasa dekat. Gimana pas lulus ke SD itu merasa kehilangan Eta sosok. iyalah makan aduh saya si ibu tidak ke SD hanya bertahan di TK hungkul. Lain bertahan emang gawena di TK. Dan nu bageuna si ibu eta aing kan baru pernah sok modal lainnya diombean ke si ibu eta otak anjing jasana gede jadi gue pernah dicebokin sama si ibu eta. Mungkin. Cinta pada ombehan pertama teh anjing. Cebokan pertama. Aing dileutik berarti bener anjing petayan bener aing udah eta. Eta inti TK. Eta pertama kali jatuh cinta mana TK. Nya ngelihat ceweknya. Juga ya oge nulis oge tapi anu bener-bener ya mah nya SD sih bener kita SD. Nu ngelihat oh nih teh awewe si wanita tah. Cuma belum berani ngungkapin. Cuma Lu waktu itu udah sampai nembak enggak? SD. Kelas berapa deh? Oh, kelasnya lupa kelas berapa. Ini Mang ke pertama kali pacaran tuh SD kayaknya kelas 5 apa kelas 4. Sama SD lain. Oh. Kenalnya karena latihan gabungan Paskibra dulu. Anjing. Latihan gabungan. Latihan gabungan, iya. Itu emang momen coy. Non latihan gabungan Paskibra atau Pramuka itu momen. Latihan gabungan tuh naon? Buat ieu. Dia latihan gabungan Paskibra tuh Ini di SD digabungkan. Misalkan SD orang SD 8. Ntar ada SD Pasawahan, SD 12, SD 9 gabung latihan pramuka bareng. Nah, eta teh momen betul buat ngincer cewek di SD lain. Oh iya benar. Mana ya lu gitu-gitu? Enggak ada emang. Ngeluar di sana. Nama balo. Oh, bener anjing mabal. Enggak pernah masuk anjing. Melewati momen eta juga ada eta eueuh. Anjing eta menarik pada. Oh, lu pas dari situ latihan gabungan. Terus gue ngeliat cewek ini dia tuh jadi dantonnya. Yang komandannya yang angkat teriak maju lantang banget gitu. Gue kayak ngeliatnya jadi ini keren nih gitu. Dibentak sange nih gua. Iya, makanya pas lagi maju jalan, gue buka celana kan. Itu terus akhirnya dia udah mencoba kenalan, dekat, akhirnya jadian lah sama dia. Anak mana dulu? Apanya tuh? SD-nya? 03, SD 03. 03 mana? 03 Jakarta. Aduh 03 apa namanya ya?
Dharma Karya 03 Dharma Karya di Itu Jakarta. di Jakarta mana? Selatan. Jakarta Selatan. Tapi kalau beda gitu susah, man kan kalau satu SD satu kelas mah intens ketemunya lebih gampang kan? Ya kan tiap hari bisa Kalau Mun ini ketemu. bisa ketemunya di mana? Setiap sore biasanya emang di taman. Oh. Di taman. Janjian. Iya. Gua dari dulu romantis gue kayak. Gue bisa bilang adalah cowok yang romantis. Anjay, gimana Bisa emang? bilang gue. Karena gue dulu pas SD sama si cewek ini, gue pernah ngasih dia cincin. Wis. Asli. Asli. Beli atau ada ciki? Lu tau gak dulu Pepsodent ada hadiah cincin yang bentuk love? Itu jadi kayak couple gitu. Gue kasih dia, jadi emak gue beli Pepsodent, gue bilang yang hadiah yang ini aja gitu. Terus gue pasangin di taman gitu, minum teh istri gitu. Gue juga pakai soalnya. Pakai cuman dikalungin. Oh, gue cincin. Dia gue pakein gitu. Asik banget. Romantis gue. Gue bisa bilang cowok romantis gue dari kecil gue. Hadiah odol aja. Iya, hadiah odol apa sih? Close up dulu, close Ya up. benar, close up. Yang hijau ya kan? Iya, benar. Itu. Dari situ Oh. jadian gue sama dia. Itu berapa lama? Berapa lama ya? Lupa sih kalau berapa, kayaknya cuma 3 minggu apa. Oh, bentar. Bentar kayaknya, 3 mingguan. Cuman cukup berkesan. Iya. Karena apa ya? Ya mungkin dulu ngerasa ini cantik banget nih gitu. Terus setiap sore main, bahkan sampai gue mencoba cari tahu apa hal-hal favorit dia dari temennya gitu. Iya benar sama. Nanyain kayak dia suka apa boneka apa gini. Terus coba cari ke toko boneka, lihat harganya. Kayaknya belum saatnya deh gitu. Kayaknya mending dari close up lagi deh. Lebih banyak close up yang lain. Ya, kalau gue dulu naksir sama kakak kelas. Iya, kelas. Iya. Kelas kan ada cantik tuh. Terus rumahnya deketan. Jadi kalau pulang naik angkot tuh pasti satu angkot terus. Nah, ini memantau si cewek ini teh berangkatnya jam berapa, biar nanti berangkatnya juga bisa bareng satu angkot. Oh, jam ini lu harus ada di Jadi angkot itu nggak biar. pasti itu juga kereta api soalnya angkot mah nya. Ya, tapi tetap pokoknya mah jam 6:30 berangkat nanti, jam 6:30 lewat di jam 6:30 nggak sawah. Anjir. Hai ngapal. Anjir. Itu kelas berapa ya gue? Kelas 3. Kelas 3 SD. Dia kelas 4. Oke. Terus ada momen kita bisa ngobrol, akhirnya ngobrol, tahulah kalau kita ternyata saudara jauh. Oke. Jadi kemana-mana selama dari kelas 3 sampai kelas 6, sampai kelas 5 deh. Sampai kelas 5 bareng-bareng terus karena ngerasanya, kalau dia nganggapnya gue saudara gitu. Kalau gue mah beda. Iya, ada hati gitu. Anjay. Ada birahina mang. Seks. Belum banyak. SD aja. Di SD. Tapi kalau SD sukanya karena apa ya, Mang ya? Kalau gue Karena pasti kayak karena look aja. Iya. Nggak ada arah yang aneh-aneh. nggak gitu. ada. Pola pikir. Nggak kepikir. Hanya karena pinter gitu. Nya. Orang mah aing disukai justru kudu orang pintar yang ka hiji geulis jilbab. Soalnya anu cadel sok jelema tol teu naik bodoh teh sasalah. Asa bogo ka aing aneh eta. Menyat. Asli nepi ka aing embung naik mana. Nah, anjing. Karena sieun. So ganteng. Lain so ganteng na ya emang. Lain so ganteng na karena si itu kan cantik, ranking ka hiji, pintar. Wah, KM, pada sempat KM. Terus siapa ieu acting atuh kumaha kan jadi aing menolak. Padahal si eta serius. Kamu terlalu baik buat aku. Gitu tuh Bang. Aku bukan aku nggak pantas buat kamu. Emang. Aing saingan aing nu ranking ka hiji anu baleuna aing saingan bisa bogo ka aing saingnya dengan nu baga. Ternyata si eta emang ngesep kayak gitu kan. Oh. Aing bisa ngehibur, bisa mana itu. karena di kelas begitu. Asli sok wae. Canda terus. Canda wae. Jadinya Jatuh hati. Pani ya itu kan. Jatuh hati. Lebih ka aing si eta momen paling aing ngadeg-deg sepanjang hidup. Dulu amun aing kan jarang bangetnya anu intens dengan ketemu awewe gitunya. Terus dia tetep pulang sekolah. Aing mah kan jalan kakinya ada sepeda gitu nggak punya kan. Eta bawa sepeda. Ayo bayang sama aku. Aing make sepeda si eta ngedeg-deg padahal aing bisa naik sepeda kieu anjing. Dia baru belajar naik sepeda aing.
Awalnya di mana? Ditukar. Oh, ditukar. Kan sepeda AWW. Oh. Sepeda AWW. Kamu kenapa gemeteran gitu? Dinner step gitu berarti nangtung. Lain ditukar. Aduh, lucu Sepeda banget. AWW. Astaga. Oh, ada ininya, Ada kursinya lagi. Sepeda BMX, sepeda Bukan AWW. pakai jaluk itu begini berdiri. Iya. Iya, karena gue punya sepeda yang kayak gitu. Iya. Kepikirannya begitu. Bener. Sepeda tuh cewek. Udah dia kena teh. Anjing ancar. Tapi dari mana? Kue ditolak si Eta, padahal si Eta nembak pakai katas kan pakai bahasa Inggris tapi kayaknya bang hati kenaun aya I love you-an kan. Itu bang nanti asli aku cinta kamu sudah balas. Aing bungkus. Pakai bahasa Inggris. Heeh. Terus mana minta ka saha jangan translate. Kan kebetulan yang nu ngarti kan. Naon artina ieu? Hmm. Nya si Eta teh nabogoh ieu sok langsung minta balasanna. Sok tulis deui, tulisna kumaha? Fuck you. Kan bisa mana? Nya Eta orang belum enggak pantas buat kamu. Anjay. Keren goblok. Aing cahing SD. Sosok Rian Delon. Kan mana ngerti mana nu muda kayak tuh. Sebenarnya aing udah gue sebenarnya. Benar aing geus. Waduh. Aing teh panggung udah kan sebenarnya kan aing mah teu ngati sayana itu benar kayak lu apa saya romantis ke wanita teh teu bisa. Tah ke kieu aing boga mana boga cek ieu. Kamu aing jajan minum, kamu mau nggak? Biar gua aing bisa gitu, aing mau dipatok gitu. Tolol anjing China cair batur. Aing tidak tahu cara memanjakan wanita teh teu bisa, tidak mengerti. Aing teh tak itu. Tapi loba awewe yang suka ke urang. Ayo nya lah. Ini rada hese dipercaya sih anjing. Anu sayang gatsu eta. Lain anu ieu. Ya Rais belum tahu ceritanya. Dulu si Anyun tuh lagi apa namanya punya pacar orang Jakarta, terus lagi berantem lah via chat, kita lagi pada nongkrong. Oh lagi nongkrong posisinya berantemnya. Lagi ngobrolin besok kita mau futsal di mana gitu. Terus anak-anak udah di Gatsu aja di Gatsu DP-in aja di sekarang di Gatsu gitu. Tiba-tiba teriak anjing, Anyun. Jadi wes salah ngetik, aku tuh sayang sama Gatsu, goblok. Si cewek aja malah nanya Gatsu siapa bodoh anjing. Gatot Subroto. Aku aing bogohan jenderal anjing. Gatsu siapa? Tolol anjing. Gitu lu, itu tadi SD. SD, SD, SMP. SMP ya, SMP tuh. Ini mang, gue SMP tuh ini mang, ikut zaman shuffle dulu. Shuffle dance. Oh iya, shuffle dance. Kan tren iya, tuh, iya. 2012, 2011 gitu. Ikut gue shuffle. Gue emang kayak dari dulu suka sama hal-hal yang berbau kesenian lah. Ikut lah. Pada saat itu, apa ya namanya ya, cukup sering datang ke acara-acara shuffle gitu, event-event. Bisa dibilang bad boy. Anjay, bad boy. Jujur, bad boy. Seminggu 5 pacar. Keren. Bad boy si 5 masih. Tapi zaman-zaman ini sapa sama sexy dancer. Nembaknya ngasal aja gitu kayak belum pernah ketemu kayak dari Facebook. Ngomong enggak nih? Mau saya 2 hari udah gitu-gitu aja. Oh, bisa begitu aja. Dulu mah gitu, dulu bisa begitu. Itu zaman 2012. 2011. Zaman-zaman sapel. Karena dulu kan kayaknya ya image anak sapel tuh kayak keren, kece gitu-gitu. Dan banyak banget cewek-cewek yang ikut ke squad yang jadi sexy dancernya gitu-gitu. Ayo nggak tahu kalau shuffle ternyata se-hype itu. Di Jakarta segitunya sih dulu sih. Di Bandung mah nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Oh iya. Nggak terlalu. Oh di Jakarta soalnya segitunya mang. Bahkan kayak sampai lu masuk squad mana, squadnya gede banget nih. Wah tuh banyak tuh yang pengen cowoknya keren-keren di situ. Yang ngehits bukan shuffle tahun segitu di Bandung. Sovel aja dicampur jeung minuman. Mabuk. Pakai sovel. Tangga gua ada. Pakai sovel. Meninggal. Udah meninggal. Jadi biar lambungnya nggak digigit nyamuk atau gimana sih? Terlalu kumuh lambungnya sampai banyak nyamuk. Tahu bilangnya Ford Karusia. Aduh, gerusannya pakai sovel. Meninggal tapi. Ya iya lah mang, pakai sovel. Nya anu kudu di balo ya wajar gitu. Meninggal jeung ieu nah. Ya wajar sih. Tapi
apa namanya di SMP itu ada yang lama gitu pacarannya? Yang SMP itu yang lama ya. Aduh gua agak-agak lupa inget ya sebenarnya. Cuman kayaknya ada deh. Cuman itu anak pramuka juga kalau nggak salah. Dan Emang anak ini ya? Iya nya ekskul aktif gua ekskul gua. Paskibra, pramuka. Iya, OSIS gua dulu juga. Oh, OSIS. enak tuh OSIS punya Iya. apa ya kelihatan punya jabatan gitu. Iya, zaman-zaman di SMP ekskul apa namanya? OSIS juga. Terus si mantan gue yang SD tadi itu satu SMP sama gua. Oh. Satu SMP. Cuman ya udah, mungkin dulu pas di SMP mikirnya masih cinta-cinta monyet kali. Iya. Padahal SMP kan juga masih cinta monyet sebenarnya kan. Iya benar. Akhirnya dekat lagi sama satu ekskul juga, anak pramuka juga. Udah jadian di situ. Cuma udah dekat, udah putus. Cuma pindah lagi ke teman gua gitu. Nah, gue SMP juga sama ikutan ekskul, aing mah tapi elektro. Apaan? Elektro. Bikin robot. Ya enggak lah. Listrikan dahnya. Radio, nyian radio. Elektro mah we mah ada selain ekskul aya dina nilai. Ada memang ada pelajarannya elektronika tapi ada ekskulnya juga. Dioda. Baru tahu gua. Ada belajar elektro. Diodain dulu bisa baca dioda. Resistor bener. Resistor lambangna R. Warnana beureum hejo. Betul. Hicomeo ku hibi uap. Itu benar. Hitam, coklat, merah, hijau, orange, ku kuning, putih. ku Ragina putih pokoknya mah. hijau, hibi, biru, ungu, abu, putih. Hicomeo ku hibi uap. Tahu gua. Kok ada pelajaran itu sih? Ada. Dulu ada 2 pelajaran yang di belajarnya tuh 2 minggu sekali. Elektronika sama komputer. Jadi minggu ini elektro, minggu depannya komputer. seling-silang. Ya. Minggu depannya lagi elektro gitu. Selang-seling gitu. Selang-seling. Tapi gue lebih tertarik ke elektro. Karena langsung megang alat kan. Praktek ya? Praktek. Nyen radionya. Yang radio betul, bikin radio. Nyolder emang bisa nyolder? Bisa nyolder. Aing pertama disolder ku babe aing. Hah, disolder. Jadi kan babe aing tukang listrik kan jadi ngisnyaho kan. Solder ini Yang panas kan? karena aing takut kan, panas kan. Bokap kan udah biasa nyolder mah gitu kan. Aing ke tangan dikit terus wah jing panas. Yalah. Coba bete kudu biasa. Jadi mun panas gitu jadi wani. Tapi tukang servis Enggak gitu. Enggak gini juga kayaknya. Aing eta panas eta timah tuh dikitukeun aing wani. Asli, benang seeutik kan we ge orang lumayan. Tapi aing dendamna ka beut aing ka tikus. Tikus ku aing ditewakan tikus. Kan kena aya lem tikus, ku aing disolderan tikus. Tapi kagak punya, tapi ka mau tadi. Tolol Aing ku babe aing dieukeun mari kudu beunang oge. Nah dendamna jadi kaki. Kakak sadeu aing ngalawan. Ka babe mana lah. Itu bisa lah. Gak bisa. Nah, ya kan babe mana ya? Tidak ada daya dan upaya. Asli ya. Solder benernya euy. Solder setik. Timah. Solder bol naps. Nah, terus gara-gara aktif di elektro akhirnya diajakin jadi OSIS juga. OSIS, Bang. OSIS. Biasanya kan ada divisinya tuh. Ada. Divisi apa? Gue megang mading waktu itu. Mading. Nah terus kan kalau OSIS mah kayak jadi bisa petantang-petantang kan kayak punya jabatan gitu. Jadi adik kelas teh, si kakak ini agak dihargainya. OSIS ya, budak OSIS ya. Iya, aing masa ke kelas 3 SMP pacaran sama cewek paling cantik di kelas 2. Gua kelas 3. Oh, di kelas sama adik kelas. Adik kelas paling cantik di kelas 3. Teman-teman gua, kok bisa? Iya, aing ganteng anjing. OSIS kayak gitu. OSIS, bener. Nah itu mah agak berlanjut sampai gua udah stand up. Apa namanya? Kisahnya gitu, maksudnya kan. Oh, masih berlanjut itu. Dia kan itu. SMP pacaran cuma 9 bulan, putus. Terus lost kontak SMA, ketemu lagi pas dia udah kuliah. Udah kuliah, dekat lagi. Terus pisah lagi, lost kontak setahun, dekat lagi gitu sampai dia udah nikah, cerai, dekat lagi gitu. Oh, iya. Sempet gua. Panjang juga ya. Panjang ya. Tersanjung ya.
Di lulu tobing tapi kan jadi cutari ya tuh. Anjing. Lulu tobing cutari terakhir. Adina teh sih ya di Riyadi. Anjing jauh. Anjing panjang banget itu. Tahu, Panjang itu sampai 2013-an lah. Dari 2000 berarti dari dulu berapa tuh? Dari 2003. 2003. Oh, panjang banget ya. Iya. Gitu. Pokoknya 2013 dia udah punya udah nikah sama cowok lain, ya udah tuh. Lepas. Udah. Cowok lain. Cowok lain. Gitu, aing SMP lumayan romansa nih Gus Mansur gitu. SMP mana SMP? SMP. Aing Bronx SMP. Bronx tuh. SMP tidak ada ketertarikan Wah, untuk Persib aing fanatik Persib SMP kan. Ngon-ribun terus. Cinta aing habis untuk Persib. Anjing. Cinta aing tidak mengenal wanita aing dihabisin semua untuk Persib aing. Cuma ada wae yang suka yang deketin mah cuma aing enggak mau. Aing teh karena asa aneh. Karena aing nu biasa sok bertemu dengan wanita kan kita sok bukan menjadi diri sendiri. Kamu nongkrong aing bisa kumaha atau gimana. Mun ning awewe sok tiba-tiba aing kaku bingung kudu ngapain ya, kudu jadi seorang romantis tidak bisa, sok bingung. Sampai sekarang pun aing gitu kadang sok bingung harus ngapain. Jadi diri sendiri aja. Jadi sendiri kan aing sok tiba-tiba teriak naon, sok tiba-tiba. Kan aing gak bisa ke cewek itu. Keanehan itu teh aing tidak bisa ke cewek eta. Itu anjing. Itu bahaya mah jadi engkete si cewek teh menerima maneh apa adanya. Oh, pas nyage ditolak lebih ke ODGJ ya mah teman kayak gitu. Eta. Cuma begini. itu betul sok ada. Maksudnya teh emang nyaman nih cewek tapi kalau agak terlalu lama teh kayaknya aneh agak bete oge ngapain lagi agak kurang nyaman oge. Itu sih aing dengan cewek teh. Patah hati paling Anjing. paling dahsyat ya. Kayaknya sampai kena mental gitu. Anjing. Kayaknya ini Mang, pacaran yang terlama. Iya. Itu tuh. Berapa lama? 2 tahun setengah waktu itu. 2 tahun setengah. Ya. Soalnya di itu kejadiannya sebenarnya nanti tuh bakal gue ceritain utuhnya nanti di show. Gue ceritain utuh. Cuman gue emang kenal sama dia serandom itu aja dari Instagram. Terus gue kenal sama si cewek ini, terus dia tuh tinggalnya di puncak Bogor, gue di Jakarta. Jadi jauh lah. Gue mikir kayaknya nggak mungkin dah untuk ngejalanin ini gitu. Terus deket, chatan, teleponan, sering video callan. Sampai akhirnya kok Erwin bikin show Alinea di GKJ Gedung Mesin Jakarta. Nonton lah di situ. Itu pertama kali kita ketemu. Dah, habis dari ketemu, dia balik lagi ke Bogor, malamnya gue tembak. Besoknya diterima. Itu first meet, langsung nembak. Keren. Kok bisa ya? Nggak, maksud gue nggak ada nggak ada jalan proses PDKT gitu-gitu. PDKT-nya ya itu di telepon, video callan. Iya pas jalan ketemu dulu apa gimana? Iya ketemunya di show Alinea. Pas itu doang. Dan di show Alinea juga kursinya beda gitu. Ketemunya pas lagi udah beres show, dia ngechat minta foto, ketemu foto, pulang, terus gue tembak, besoknya dijawab, iya udah. Itu kayak apa ya, awalnya mikirnya kayak, nggak mungkin diterima lah kayaknya. Karena kan tadi nggak pernah ketemu jalan, nggak pernah yang makan berdua nonton itu nggak pernah. Masa yang mau sih? Mau. Terus nothing tulus aja Mang, jalanin. Terus lama tiba-tiba 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Putusnya gara-gara? Nah itu nanti gue ceritain. Oh nanti bakal diceritain. Nanti bakal ceritain tuh. Udah nonton Di endingnya gue bakal ceritain. Itu. Efeknya sampai gimana emang? Kok bisa jadi itu? Kayak orang linglung Mang. Masa? Iya, kosong, ngawang. Kayak orang linglung. Segitunya dulu tuh gue. Karena mungkin nggak bisa dipungkiri dia orang yang ini, yang nyuruh gue ikut audisi Suci. Suci One X. Iya. Itu dia yang nyuruh. Tadinya gue tuh kagak mau karena gue ngerasa gue belum siap. Iya. Terus bensin materi tuh nggak ada. Iya. Nggak seberani itu. Cuman karena pada saat itu dia bilang, udah ikut aja audisi, toh online ini. Karena kan season COVID gue kan, One X kan. Dan cuma pakai HP doang. Terus gue mikir, logis juga ya, iya. Nggak panas-panasan, nggak ngantri. Iseng tuh. Tetap audisi. Nothing tulus aja, karena nggak kepikiran gimana. Lolos tahap pertama. Iya. Besoknya langsung tahap kedua ke juri utama. Audisi lagi, lolos pre-show. Di pre-show gue mikir, masa ya lolos sih nggak mungkin. Udah, nothing tulus lagi men pre-show. Lolos masuk show utama. Wah ini mah udah nggak bisa bercanda ini. Dari situ tampil. Awal-awal tampil bottom 3 terus.
Bottom 3, terus udah mulai naik. Terus di 10 besar tuh yang kata Suci Warek semuanya pecah, tuh gue ngerasa puas banget. 9 besar langsung meninggal, hilang. Di 9 besar. Close mic. Oh, tapi kan maksudnya lu bisa masuk situ salah satunya dorongan dari Salah satu faktornya dia kan. nggak bisa dipungkiri emang karena Iya. dia yang nyuruh gua. Itu efeknya bikin lu agak linglung ya? Agak linglung, Mang. Kena mental. Kena pada saat itu. Terus kayak sampai mikir, aduh gue jadi takut jadi takut pacaran dulu nih, ntar dulu deh. Takut ngeganggu karena udah mulai ngerintis karir, karena udah after Suci tuh. Iya, jadi iya, bingung, anjir gimana ya, udah di Bang Radit. Pada saat itu langsung di Bang Radit kan. Terus linglung, wah terus selama kerja tatapan gue kosong tuh sama ditegur juga sama abang, lu kenapa Is? Enggak apa-apa. Terus anak-anak putus. anjing. Masalahnya kalau Bang Radit tahu kan nyebar kemana-mana, dibawa ke kamera dia kalau on cam bunyi terus kalau dia mah. Gitu. Kalau gua ini 2007. 2007. Momennya. Berarti itu pada saat Itu kuliah. Enggak, itu udah lulus SMA setahun, nganggur kan. Jadi gue tuh punya bukan pacar juga karena deket dari kelas 1 SMA sama cewek dari sekolah yang beda sekolah. Deket, terus kita nggak pacaran gitu kayak nanti aku datang pas mau udah ngelamar kamu gitu. Wah, statement ya. Betul, statement. Yes. Anak remaja masjid saya, jadi tidak ada pacaran, Mari kita ngentot halal. Pacaran Islami berarti. Yes, langsung aja berarti. Pokoknya gue mau lulus sekolah, kerja di pabrik, setahun kemudian nikah. Itu rencana tuh. Rencana tuh dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA tuh deket lah beberapa kali ke rumahnya gitu. Udah kenal sama orang tuanya. Nah, pas pisan mau kelulusan dikabarin katanya jangan main lagi ke rumah. Sama? Si cewek itu ngomong ke temen gua. Temen gua bilang katanya jangan main ke rumah. Kenapa? Udah dijodohin katanya gitu. Tidak percaya dong, wah. Tidak bisa nih, saya harus tabayun. Datang lah saya ke rumahnya. Positif. Datang ke rumahnya, ditanya, emang benar? Ternyata benar. Wah anjing, pengen nangis tapi di rumah orang kan nggak berani, malu gitu. Katanya nanti, kan dia beda 1 tahun sama gua. Jadi pas gua datang ke rumahnya tuh dia baru mau lulus kelas 3, gua udah mau lulus SMA gitu. Dia bilangnya nanti setahun lagi setelah dia lulus SMA, dia bakal nikah nih sama cowok ini. Gitu. Nah udahlah. Setelah itu gue udah males nyari kerja. Wah anjing beneran sama kayak orang linglung. Linglung kan, jadi kayak gak ada tujuan kan? Betul. Iya kan? Bangun jam 3 sore, tidur jam 5 pagi. Tiap hari kayak gitu. Kebalik tuh pola tidur tuh pasti tuh. Disuruh nyari kerja nggak maunya main PS, rental PS gitu. Terus setahun kemudian beneran datang tuh si undangannya, dia beneran nikah sama si yang dijodohin itu. Itu gimana tuh Bang perasaannya? Wah anjing. Makin berarti itu. Iya, cuman waktu itu mikirnya gimana ya biar nggak makin rusak nih gue. Moodnya ya? Takutnya gue narkoba gitu. Mabok. Tapi kan miskin. Ya, gue miskin. Aman, tidak ada duit. Gak bakal ke arah sana. Iya, saya pengen mabok, saya pengen narkoba, sabun tidak ada, aman. Jadi cuma di rumah linglung. Diem. Akhirnya ngaji gue setahun. Wih, anjing halus, positif berarti. Bagus berarti positif Bang. Iya, takut. Malah ke sana-sana arahnya. Iya, ke arah situ gitu. Cuman move on-nya malah lama, Is. Move on-nya lama? Lama tuh 2000 berapa baru bisa ikhlas. Proses pada saat move on itu kan lama tuh Bang. Lu ada ngedeket-deket cewek lagi nggak? Maksudnya ada, cuman berusaha untuk ngebuka hati lagi. Ada, cuman nggak beda aja rasanya. Kalau keinget nih itunya, anjing. Ngeganggu di kepala banget pasti ya. Menempel. Betul. Ada 2 tahun kayaknya. Wah, panjang banget 2 tahun. Agak ini. Kan keburu deket lagi sama mantan gue yang waktu SMP. Oh, yang tadi itu. Nah, keobatinnya gara-gara itu. Oh, itu faktor titik balik lo udah Iya. beres deh gitu. Sepanjang itu ya. Tapi anyun cade. Bang. Ini mah apa namanya cerita patah hati paling
Dahsyat. Sakit mah iya. Apa Mang? Gagal nikah. Wah kalau gagal nikah Berat Coy. ngeri sih, iya sih. Padahal aing di situnya aing tidak pernah serius lah ke wanitanya. Betul lain. Biasa unggulnya. Ieu mah aing serius nih. Habis-habisan. Habis-habisan. Total ya langsung. Aing oke, sain deui siap. Wah, aing kerja banting tulang. Lamaran sudah. Lumayan sudah. Gedung sudah. Oh iya, Terus DP. Udah. anjir. DP udah terus make up. Hmm. Nggak, sudah. Pokoknya mah tinggal yang kertas-kertas undangan yang Yang kecil-kecil. kecil semuanya. Pokoknya yang gede-gede aing udah amanin semua. Taruh tuh yang utama tuh. DP rumah aing udah siap itu. Anjis. Aman semua. Bisa aing. Tahun berapa ini? 2022. Betul. 2023 putusnya. 2022 tuh undangan kan. Ah. Oktober 2023 Januari putus. Putusnya gara-gara? Aing salah sih, ya udahlah. Dia lebih cinta yang lain. Bab. Itu. Bab berat. Lagi-lagi. Padahal sebetulnya dia sebelum tunangan tuh tahuan lah dia kan. Ketahuan selingkuh. Ya, cuma aing mikirnya tuh kalau udah diikat mah nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin iya. Itu. Harusnya tahu mana yang sebenarnya Bener, mana yang serius. bener-bener serius kan. Ternyata ya. Tapi nggak salahin juga, emang cinta mah kan nggak bisa dipilih, bro. Bener tuh. Iya benar. Cinta mah kan Tidak ya bisa dipaksa. tidak bisa dipaksa. Di Ya. situ ya udah. Aing lagi Eta ya, berapa lama ke menuju pernikahan? apa naona? Putusnya? Januari berarti nikah Juli. Oh tadinya mau nikah Juli. Januari. Januari putus. Kan. Karena lebih memilih laki-laki lain. Betul. Ini seperti lagu Glenn Fredly Januari. Oh benar. Kas. Saya tetap tidak mau mendengarkan lagu Januari itu. Karena ngerusak mood tuh Betul, nanti. Terlalu anjing. relate. Benar. Mending ada kena Raja Januari. Ayo, Aku. Itu lagi PDKT tuh. Kan putus. Kayak gitu. Eta mana? Wah itu Mental benang gak? Wah hancur. Uang aing hancur semua tuh. Pegangan uang aing bener-bener we lah. Itu aing salah bener. Di saat ke hancur gitu mah mending dia Gusman Sige, nggak ada uang. Jadi aman. Karena Iya. kalau ada sembarangan tuh. Sembarangan. Iya, ngasih pennya sembarangan. Udahlah nggak ada, buat gua aja beli ini. Iya. Inilah kesini pasti ya. Tiap malam main beli sofa kan 7 juta. Bisa dibawa pulang. Anjir. Sofa. Beli. Betul kan sofa di Oh, lumayan. tadi gua kira lu beli sofa, taruh rumah banyak sofa. Jadi rumah lu furnitur sofa. Ada kursi ini oke anjing ngebit tiap malam aing. Betul. Zaman itu Anyun Cadel mabuk terus. Wah, mabuk terus. Itu lagi hancur tuh, Wah, lagi lagi hancur-hancurnya tuh ya. Tiap ketemu ceritanya sama diulang-ulang. Berarti masih membekas di hati. Iya. Teman-teman sudah muak. Karena itu lagi. Tapi berdamainya berapa lama? Wah, susah is. Aing sampai ada yang cewek ngedeketin aing nolak. Bukan nolak apa? Kayak merasa semua wanita gitu jadinya aing ngeblok. Oh, jadi lu mikirnya Bener. sama aja nih Gitu. kayak gini nih. Sampai sosok menemukan orang Singapura. Tah ini nih, Orang Singapura. orang Singapura. Ada. Agu Kasmir. Stevie Nicks. Ada orang Singapura yang awalnya mah dia cuma karena nonton di YouTube kan terus nge-DM doang ya gitulah namanya komik kitanya. Ya, kenal Nge-DM, aja ya, gitu. terus ngelihat kan ngemantau kan, zoom dikit, lumayan nih gitu kan. Malas, makasih udah nonton, ternyata respon kan, lagi di Bandung. Mikirnya ini mah nggak mungkin lah, ini di masa ternyata kejadian bisa. Wah, di situ aing baru tuh bener-bener bisa move on. Pacaran sama dokter. Sama Dokter gigi. Dokter gigi Singapura. Singapura. Secara kehidupan jomplang, saya muka jomplang, semua lah. Ini mah kayak apa? Tukar nasib. Kayak program TV zaman dulu tukar nasib. Gak masuk tukar nasib mah berarti si Eta jadi mana? Lu jadi dokter. Iya. Karena si Eta tidak pernah, tapi si Eta yang senang ke gua tuh karena dia mendapatkan hal yang baru. Kayak dia nggak pernah naik angkot, sama yang suruh naik angkot. Oh, kegiatan baru. Kegiatan baru. Itu kegiatan minum es kelapa di pinggir jalan nggak pernah. Jadi aing bawa yang susah semua. Jadi enak banget berarti. Makanya Sosok Sidul dan Neng Sarah. Itu tahu. Tapi berarti diajak juga Cuma sama kan dia. namanya juga program tukar nasib kan itu cuma 2 hari 3 hari. Kalau orang kota ke kampung, buat bener enak. Balik lagi. Aing tidak sadar pada saat itu. Awalnya mah aing menikmati, tapi dia ada
Ayah pasti bosen, pasti meninggalkan, bener kan. Akhirnya ada kehidupan malah kan malah mungkin tiba-tiba ke kampung wae kan. Karena seberapa Naik motor itu sebenarnya 7 bulan. 7 bulan lumayan ya. Lumayan 7 bulan. Nah, sampai sekarang Aing nggak bisa move on. Susah. Oh ya? Asli. Sama si Singapura. Ke Singapura itu. Jadi Aing pernah dekat. Jadi Aing kasihan juga sih ke ceweknya juga. Aing jadi tetap masih kebayang-kebayang dia. Padahal Aing dapat dia mah kayak dapat kali gope Zeus. Nggak mungkin terjadi lagi. Udah coba dikasih sekali aja udah. Hoki. Kali Hoki. Hoki ya yang kan? kayak lah dapet Lah gitu ya. dapet itu. Iya, lah dapet. Iya. Sih kalau mau mungkin deh, gimana Aing benar yakin Aing percaya. Referensinya selot tolol aja. Iya kenapa ke situ tapi ya. Iya kan itu nggak mungkin terjadi deh itu. Iya. Eta Aing mah agak seperti itu makanya Aing agak bingung tuh gimana ini. Aing makanya agak masih menghindar ke cewek, takutnya Aing masih kebayang-kebayang. Gitu. Iya. Masih nahan dulu tuh. Ini nggak biasanya kan gue nggak tahu ya. Mang Kamal, Mang Gusman sama Mang Anjing ada nggak lagu yang kalau denger lagu ini nih, anjing nih keinget nih, ada nggak lagu-lagu yang punya memorinya? Ada nggak? Wah, ada lagi. Tapi dulu ada lagu. Pasti ada. Jujur, dulu ada lagu Apa? yang bikin gue nangis. Apa? Lagunya saat terakhir ST12. Ini masa Ji, tapi- terakhirku. Nah, kenapa lagu lu maut kita mah? Terus lu nangis sambil liat orang ponian Kali ya. yang poninya lancip itu. Anjing malu. Iya Itu. kan pertama kali muncul itu jadi keinget anjing. Oh. Kemarin itu berarti waktu gua lihat dia di pelaminan itu saat terakhir. Anjing. Itu maknanya ke situ ya. Anjir. Itu. Lagu itu dulu malu anjing. Tapi macam ada, Bang. Ada ya. Gua ini gua. Apa? Pas SD sama yang itu apa namanya yang tadi gue bilang gue kasih cincin itu. Iya. Lagu galau gue jujur tip X salam rindu. Dan itu kayak teng. Nangis sambil skandin anjing. Saat bulan salam rindu dulu Salam jujur. Rindu. Tip X nangis seka tapi Salam Rindu bukannya lagu buat orang buat teman meninggal ya? apa? Harusnya ya. Liriknya nggak tahu. Cuman karena gue lagi sedang lagu itu terus putusnya jadi yang memori itu. Oh iya. Yang kayak anjing gue denger lagu ini jadi inget dia nih. Karena lagi sering-sering dengernya. Iya. Kalau yang kemarin terakhir, ini biasanya kan kalau misalnya lagi galau kan, lagu ini buat gue banget nih, Iya. Bernadia. Oh pernah dia. Iya, kayak gitu-gitu. Mana yang Aing lagu kenangan sama dia mah Aladin. Elfon the Oh, New World. Kok lagu momen apa lu denger lagu Aladin? Nggak ada, Aing kan berduaan saya dengerin. Kamu dengerin lagu ini deh. Eta kan. Terus, Mana mau nyebut Aladin unggul, Mai? Malam di arah seperti siangnya. itu soundtrack Aladin itu Elfon. Ya kan tadi soundtrack Aladin. Eta mah Aladin, Aladin itu. Oh, Whole New World. Eta. Banyak tiap ngadagukan lagu itu berarti ingat kasih. Ingat, eta. Aduh, aing. Bahaya euy. Jeung anjing anu lalaki teh anu tapi aing bingung muka asip deui teh geus aya pokona mah laguna eta oge poe. Nunyian maneh lewe nangis. Nunyian lagu sedih karena jadi pas ngadangukeun eta teh jadi ingat ka mantan terus nangis. Pernah teu? Aing. Manya? Aing nangis mah lagu mah itu Salpriadi aing. Nu mana? Gala Bunga Matahari eta. Udah. Selama lagu-lagu aing tidak bisa nangis. Nggak bisa tangisin. Karena kayak numan. Nya kan mun ka cewek mah aing tidak ada yang nangis sebenarnya. Anjir. Kan inget tungkul, inget kenangan nih lagu ieu. Tuh. Apalagi kalau misalnya udah pacarannya udah lama tuh, kalau kita naik motor kemana ngelewat ke tempat yang itu dulu kita bener, datangnya tuh. Itu lah Eta, nanti asli, kan? di show gue tuh, gue menceritakan hal alay yang pernah gue lakuin. Jadi kayak datang ke tempat kita sengaja untuk datang untuk mengingat memorinya. Iya. Jadi kayak itu kan biasanya kalau misalkan orang kan self harm kan. Tapi kan caranya nggak harus yang sampai bikin berdarah. Datang ke tempat itu pun juga kayak anjing nih. Iya. Dulu ada memori nih di sini nih gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh pernah gue ngalamin. Pernah, sedih, nangis, ngeliatin kayak aduh anjing gitu. Kalau gue sih nggak pernah kayak gitu, cuman kalau ngelewat doang tuh. Ini biasanya gue nganterin Di sini nih lewat sini ya. Lewat sini gitu. Suka rada-rada. Iya langsungnya ces.
Dan emang nggak mau memaksakan, oh tempat dia aing pernah makan sama si dianya, terus pernah makan sama itu, mending aing nggak mau makan lagi itu lagi. Di situ lagi. Benar, Mending puasa aing. benar mending puasa. Kemahaga namanya hati kan sih kan ngajakna. Aing lemas soyangan mah. Tapi pernah nggak Bapak berantem paling drama sama cewek? Anjing. Berantem paling drama ya? Tahu coba gue inget-inget ya, berantem paling drama. Gue dulu ya. Coba boleh Bang. Gue pernah. Jadi waktu itu pernah gue pacaran, terus si ceweknya tuh udah kayak ngehindar gitu. Gue ajak ketemu tuh udah kayak nggak mau gitu. Gue tanya kenapa, ya nggak mau, bosan aja gitu. Ya udah, terus itu bulan puasa tuh. Hari ini mau nggak bukber di kafe teman kamu? Terus dia bilang, aku nggak bisa, mau pergi sama ibu aku karena bentar lagi aku mau pindah ke Jogja, kayak gitu buat buat PKL. Jadi mau beli peralatan buat di Jogja. Oh ya udah, gue berangkat aja sendiri, naik motor, set di lampu merah, dia lagi dibonceng cowok. Wah, Gue ada di belakangnya, anjing. buka helm badog langsung. Betul, Atau lu pilok ini, apa namanya, nomor plat. Mampus lu. Nggak bisa kena tilang lu. Gue ini, itu kan di lampu merah Soekarno-Hatta tuh. Gue ikutin terus. Gue ikutin sampai ke Garut. Enggak, anjing kejauhan Mas, kejauhan. Gue kira lu sampai Garut dia. Terlalu jauh. Sudah elep nebeng. Enggak juga elep. Neneng. Jadi touring kan. Jadi touring. Gue ikutin terus sampai lampu merah Buah Batu yang Pizza Hut. Dia berhenti, gue berhenti di pinggirnya. Terus dia kan awalnya nengok ke sana tuh. Pas nengok ke arah gue senyum, terus dia nangis. Abis itu pindah beda jalur udah nggak lama dari situ putus aja. Anjir, lu ngegepin langsung itu. Ngegepin langsung. Dan nggak sengaja itu kan? Nggak sengaja. Itu kan kayak lebih sakit lagi itu. Itu drama banget. Namanya sih, tonjok sekali lah kina. Hah? Tonjok Karena sekali. langsing. Tuh Ani. Boy di Badut, aing gitu. Aing dulu pernah kan. Aing sudah siap. Oh ya di Bawa YB. Aing pasti untuk sebenarnya itu masalah aing sih. Sebenarnya aing mengambil di ceweknya apa? Sebenarnya selingkuh dan saya apa? Selingkuhan ya, gitulah si cowoknya marah, pengen ketemuannya. Aing ninggal pas tubuh ada lumayan ya kan, nggak berani ya aing. Mang bantuin mang. Ya di Badut siap mang aman. Pokoknya aing kalau siap berangkat mang langsung berangkatnya. Ya aing masih ngobrol lah di kafe. Tapi ternyata dia nage diplomatis aing bagus. Enggak dengan aing udah siap, aing mau kalah ya betul dia siap. Jadi Badut kuduna aing. Sama ini yang gue berantem sama cewek paling drama tuh waktu di kampus. Berantem sama pacar gue, terus gue sambil agak naik lah nada gue, terus karena kesel gue ngelempar jaket. Gue nggak bisa dikasih tahu gitu. Ke lantai. Itu kan outdoor ya, banyak orang lewat. Pas gue lempar jaket, pada ngeliatin, malu gue. Tuh kan jadi jatuh. Malu saya. Malu. Langsung ganti dialog. Asli itu gue malu aja. Lu ada nggak gitu? Gue kayaknya ada deh. Itu kayaknya yang terlama cukup dramatis sih. Gua ini mang, mungkin gue dulu karena bosen, gue dingin jadinya. Udah mulai cuek, terus dianya yang masih berusaha untuk gini, akhirnya jalanin. Cuman gue malah mikir gini, sempat mikir kayak, anjir tapi kayak kalau hubungan dipaksain untuk jalan kayaknya nggak bagus deh. Iya. Gitu kayaknya daripada takutnya gue jahat ke dianya. Terus akhirnya gue tuh beberapa kali minta putus tapi nggak mau dianya, karena gue takut jahat dilihatnya. Terus beberapa kali putus, akhirnya pas gue bilang putus lagi, dia iyain. Pas iyain, netesin, anjing. Oh, gue minta putus, gue nangis ya, goblok dah gitu. Karena lu nggak expect dia iyain apa? Iya, karena ngerasa, paling nanti ditahan lagi gitu. Lah kok iya? Iya kayak, beda dialognya nggak kayak kemarin, kayak nggak konti nih. Gitu. Kayak nggak continuity nih, beda. Kayak readingnya kapan sih? Gitu. Beda itu. Gue ngerasa udah akhirnya, gue ke rumah dia tadi, gue bilang gue lewatin tempat nyamperin ke kosan dia, terus gue minta dia keluar, dia nggak mau. Wah gue udah selama perjalanan gue nangis gue
nangis yang sesegukan. Dan biasanya orang kalau misalnya patah hati pasti nggak tahu kenapa bawa kendaraan yang ngebut aja. Bener. Dia kan, gue kayak gitu mang, bawa fiction, cuma mobil ngerem, ikut ngerem, jangan mati dulu. Gitu. Masih mau ketemu, gitu. Turunin lagi ya. Ya, tapi masih gitu kan, Benar. selalu ngebut kan. Iya. Kalau ini ya kalau lagi ada masalah atau pas lagi berantem sama ceweknya dulu ya. Dulu kalau misalnya lagi berantem sama cewek suka naik motor tiba-tiba ngebut. Gas, sebenarnya. Ngegas, suka panik sendiri kan si ceweknya. Kalau kayak gitu ya aku jadi takut. Karena ada yang ini juga temen gue lagi berantem sama ceweknya naik motor sampai berdiri di atas motor. Aku benci sama kamu. Itu malah itu Ya, freestyle mah aman, Masa freestyle. marah-marah nunjukin skill. Nunjukin freestyle. Marah sama kamu, gimana skillku? Aku udah mulai jago. Ini jangan gitu ya. Geus kena. Iya, aku minta maaf ya. Geus napak. Tapi ya pasti ngebut. Iya kan, masih ngebut kan. Kadang-kadang bahkan kayak ngebut, misalkan kayak lagi sedih, galau nih. Misalkan lagi sedih, keluar bawa motor ngebut. Kadang-kadang nggak tahu kemana. Iya. Jalan aja udah ngebut aja. Tujuan tehnya. Nggak tahu kemana tuh. Terus tiba-tiba kayak, capek dah, pulang dah. Sering kayak gitu pasti. Anjing Baturaden Purwokerto. Terlalu jauh. Masa enggak sih? Jauh teuing eta. Maksudnya kalau kayak gitu kan ada proses isi bensin lagi dong. Karena jauh. Aya bensinna eta. Iya. Terus tiba-tiba ya Saking linglungnya itu Tis. Anjir. Ketemu Wira anjing. jauh. Oh, tambah deui nya. Mana ya itu? Sebenarnya iya dong yang bikin kecewa teh. Cuma orang teh terlalu idealis dulu teh. Aing teh pengen pertama kali aing mengejakkan kaki luar negeri itu di paspornya tertulis India. Oh pengennya itu? Pengennya. Oke. Nah, dia teh kan orang Singapura kan, mau nggak mau aing kudu ke Singapura kan. Pokoknya mah udah DT, ya udah ke sini aja. Oh, nggak bisa saya aing ke India. Baru kalau habis ke India aing ke Singapura. Aneh banget. Kenapa harus India? Nya itu kan tiba aing sahukan kan. Aing Oh, karena mana ngefans sama. Oh, ngefans sahukan. Terus aing pengen sujud di Taj Mahal itu janji aing pengen dari sujud dulu. di Taj Mahal. Benar. Itu aing kan dari dulu. Pokoknya aing kalau keluar negeri pertama kali aing pengennya Harus India. 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 Walaupun itu sayangnya walaupun kan hese sebetulnya makan India teh kan. Kira si itu nepi ka ya udah aku bayarin kamu ke India. Nah, sehari aja udah. Yang penting mah udah kan ada tuh si India terus pulang lagi. Enggak saya siap, tapi aing kan mau sampai ke India wisata religi lobana kan. Sungai Gangga. Ya kan? Apa itu? Wah, ini saya ini beda agama ya, beda siapa. Aing bingung ya wisata religi. Aing naik daftar di Bali ada wisata India pakai 3 hari 2 malam. Aya tujuan wisatanya Sungai Gangga. Kan itu KB. Nyaman itu kuring ngeluh mandi Pak ini kalikeun ya. Ya kan iya, ini tapi wisata religi mah agama. Gitu Nih ya. beta punya mun di Islam umroh mah nya ternyata aing naik deui enggak bisa ya itu. Ya itu punya tas gimana saya kamu ke India karena kamu pengen ke India. Akhirnya pokoknya enggak mau saya ngambek kan. Kecewa. Nah, mungkin salah satu penyebab ada pegat lagi gara-gara eta oge sih. Terlalu ego teuing. Mana embung ke Singapura saacan ke India. Betul. Sebelum lagi aing ada kerjaan film ke Australia aing agak menolak aing itu. Anjir. Aing pos ke India dulu, Pak. Segitunya ya, Betul. idealisnya emang ya. Ke Ya. India dulu ya. Betul. Akhirnya terkikis aina euy. Hese soalnya ke India ting Thailand lah. Anjing. Joki mending Pecah, kemarin akhirnya lah pecah. Singapura aing anjing. Akhirnya pecah Thailand ini euy. Aing dulu seidealis itu. Jadi si cewek lagi agak ngambek oge sih. Apa sih itu namanya? Udah deh ke Singapura aja udah. Saya hayang wipe. Saya itu justru hayang papangit ketemu orang kekeluargaan kan. Eta. Terus alasan orang nggak lancar bahasa Inggris nggak bisa cek orang teh sieun salah orang bisa yes no Nah, emang eta mun ka India mana rek make bahasa naon? nya kan eta ge mata wisata religi kan ngingilo ge kan aman mun sorangan orang pasti bakal Ya cuma ngapalin lirik kayak culik dia. eta mah aing apa lagu-lagu apa lagu-lagu India Culik udah cendana segitu doang. Hafal tuh dia. apa Iya. semua aing itu sih eta aing salah satu drum paling eta mah nya ribut ke mah itu sih. Anjing eta mah Harus ke drama Singapura. komedi anjing. Henteu lah. Lah goblok. Anjing alasan kita asup akal, pokoknya aku enggak mau ke luar negeri selain ke India dulu. Aneh aja. Itu dia yang paling ngambek mah. Berarti tadi cerita yang tadi bakal dibawain di Di 10 juta 10 juta ganti nama ganti yang nama. di Bandung. anjing ribet bener Asli anjing. asli. Itu IP dari berlayar. Ayo bener Anak-anakannya. Oh cing banyak berarti itu tiga bisa ide itu. Anak-anak. Iya.
Kan udah 3 kali nih. Iya, 3 kali. Apa yang paling apa yang jadi yang ngebedain secara stand up-nya Ya. di show ini? Gua ngelihat dari 2 show gue sebelumnya, ternyata review dari penonton-penonton gua, ternyata mereka tuh lebih berkesan pada saat gue menceritakan soal diri gue dan keluarga gua. Akhirnya gue ambil itu full di saat ini. Yang terakhir tuh yang sisi gelap pun jarang, cuma sedikit ngebahas keluarga. Sisanya soal sekitar. Nah, yang di tahun ini full ngebahas diri gua. Perjalanan gua kenal jatuh cinta, patah hati, ketakutan kehilangan sosok yang gue sayang, ngebahas orang tua di endingnya gitu. Iya. Bahkan kayak di final pun nanti di Jakarta tuh ada gue udah bilang juga di Mas Panjut itu, di final ada cita-cita kecil gue sebenarnya Mang. Di final Jakarta tuh pengen melakukan cita-cita gue untuk foto keluarga. Pengen buat punya foto keluarga gue. Lu foto keluarga di panggung Di panggung sama penonton-penonton gue nantinya. Wah, Karena gue nganggep orang yang datang ke karya gue tuh udah bagian dari keluarga gue. Karena dari dulu gak punya foto keluarga. Karena gue dari orang yang tidak ada ya. Jadi mikir, kayaknya gak penting deh, yang penting makan gitu. Iya, sama. Sekarang tuh di umur sekarang gue ngerasa kayak butuh ya. bukan butuh lagi Mang, kayak gue lagi di Bandung nih, dapat telepon dari rumah, gue udah mikir, anjir ada apa ya di rumah ya? Gitu. Iya. Udah ada ketakutan itu sekarang gue. Makanya tuh bakal gue ceritain full di show gue yang tahun ini. Iya. Gue pribadi ya, gue suka nonton komik tuh kalau dia udah lebih personal dia ngebahasnya. Lebih deep. Karena jadi berasa beneran diceritain hidupnya aja. Iya. Betul. Ya semoga nanti penonton juga bakal merasakan pengalaman yang menyenangkan di show-nya Rais. Jadi kalau misalkan pengen nonton silahkan dibeli aja tiketnya, dititip tanggal berapa? Tanggal 18 Oktober di Bandung. Tempatnya di Poin Arena. Nah. Gitu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you guys. Mang Anjan makasih juga. Sudah mampir. Jangan lupa buat doain Kawan Locan juga. Betul. Semoga sehat lagi. Amin.